Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk video kali ini, melanjutkan yang lalu. Kalau video sebelumnya adalah bagaimana caranya kita membuat akun pada jurnal OJS. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan submit atau mengirim naskah artikel ke jurnal berbasis OJS ini. Baik, sebelum kita submit, perlu dipahami bahwa naskah yang kita tulis harus sudah disesuaikan dengan template jurnal ya. Kebetulan di sebelah kanan kita atau di sidebar sebelah kanan ini ada link jurnal template. Jadi di sini bisa kita klik untuk di-download. Nah, nanti template-nya seperti ini. Kalau di jurnal community ini ya, template-nya seperti ini. Jadi ketika template ini sudah di-download, kita tinggal menuliskan di di lembar yang bisa kita tulis ini ya. Sehingga yang header ini tidak perlu lagi kita membuat sendiri secara manual, tetapi memang sudah ada template. Baik, kita langsung saja masuk ke jurnal community ya. Kita login dulu ya. Nah, di sini biasanya ada kotak kosong 2 di sini untuk sign in atau untuk login ya. Jadi kita isikan username kita dan password kemudian login. Nah, maka kemudian akan tampil halaman seperti ini. Nah, untuk submit setelah login, nah ini kita kalau tampilannya seperti ini, kita bisa langsung klik di My Journal ya. Di My Journal, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita bisa klik di author ya, di author ini kita klik. Nah, yang muncul ini adalah ya artikel yang sudah kita kirimkan sebelumnya dan belum terselesaikan. Nah, artinya belum terselesaikan, submitnya belum selesai, belum kita finishkan. Kemudian juga ketika ini prosesnya belum selesai, belum dipublish, ini juga akan masih ada di tab aktif ini ya. Tapi kalau sudah dipublikasikan, maka posisinya akan berada di arsip ini. Oke. Nah, ketika kita akan melakukan pengiriman artikel lagi, kita bisa klik di click here. Di sini kan ada start new submission. Kita bisa klik here ini untuk melakukan melakukan submit jurnal. Baik, setelah kita klik ya, kita akan muncul halaman seperti ini ya. Di sini ada journal section. Jadi di sini kita diminta untuk memilih ya. Kita di sini pilih yang artikel ya. Kita klik artikel di sini. Kemudian untuk bahasa ini ada 2, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi ini biarkan saja biar berbahasa Inggris ya, walaupun nanti mungkin tulisannya bahasa Indonesia. Kalau ada yang kebetulan menulis dalam bahasa Inggris, itu lebih bagus lagi. Nah, ada submission checklist yang harus dilakukan di sini ya. Kita harus checklist semua. Kita checklist semua. Ingat ini isinya ya. Poin pertama, pengajuan belum dipublikasikan sebelumnya, juga tidak sebelum jurnal lain untuk dipertimbangkan dan seterusnya. Jadi ini memuat syarat-syarat yang harus disetujui oleh seorang autor atau penulis atau orang yang mau mengirimkan naskah artikelnya ya. Jadi kalau sudah setuju, ini kita checklist semua. Kemudian kalau ada pesan untuk editor boleh kita tuliskan di sini, tapi biasanya tidak ada pesan yang khusus untuk editor. Biasanya pesannya bagi mereka-mereka yang
seperti hasil publikasi hasil konferensi misalnya. Panitia konferensi menunjuk ke arah jurnal ini karena ada kerjasama misalnya demikian. Ini bisa kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita klik Save and Continue. Setelah kita klik Save and Continue, maka kemudian akan muncul pada step kedua. Step kedua ini mengupload naskahnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di kolom ini maaf, ini sudah ada sudah ada upload naskah ya. Kalau kita belum upload, di sini kosong ya, nggak ada seperti ini. Kita pilih file di sini ya. Pilih file. Setelah kita ambil filenya ya, kita pilih file yang ada di komputer kita. Setelah open, maka di sini akan muncul judul dari file kita. Baru kemudian kita upload, maka akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Setelah itu kita save and continue. Kita akan dibawa kepada tahap ketiga, yaitu mengisi metadata. Nah, di sini ya. Jadi karena kita sudah registrasi, maka di author ini sudah menuliskan nama atau identitas kita di sini ya. Jangan lupa afiliasinya. Ini misalnya Universitas Teguh Umar ya. Nah, ini misalnya Universitas Teguh Umar, country ya, Indonesia. Atau mungkin kalau mereka yang pengen cepat ya, atau mungkin karena terburu-buru, bisa ditinggalkan. Nah, kemudian kalau ada penulis kedua, ketiga, dan seterusnya, di bagian bawah ini ya ada add author. Itu bisa kita klik add author. Kita klik, maka nanti akan muncul form kosong yang sama seperti form author ini ya. Nah, ini contohnya sudah saya tuliskan di sini. Misalnya penulis kedua namanya Anu, last name-nya Ani, misalnya emailnya anubinani@gmail.com, afiliasinya misalnya Universitas Teguh Umar. Nah, kalau ada penulis ketiga lagi, kita klik di sini lagi ya, untuk mengisikan identitas penulis berikutnya. Begitu seterusnya. Mungkin ada juga yang artikel itu ditulis oleh 10 orang mungkin ya, jadi kita harus buat ke 10-10-nya. Bahkan ada juga itu yang satu artikel itu mungkin ada 100 orang tuh, tetapi sebaiknya kita tidak lakukan seperti itu ya. Oke, kemudian title and abstract. Di sini kita tuliskan judulnya. Ini misalnya judulnya ini Pancasila di Wilayah Syariat Islam misalnya. Kemudian abstraknya kita tuliskan di sini ya. Jadi untuk menuliskan ini tidak perlu manual, kita bisa mengcopy dari naskah kita ya. Di naskah kita itu kan sudah ada abstraknya. Jadi di sana kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Jangan lupa di bawahnya ya ada disiplin ilmu di sini. Bisa kita tuliskan terus, ada keywordnya juga. Nah, yang paling bawah ini referensi. Jangan lupa untuk mengcopy atau menuliskan di sini adalah daftar pustakanya. Nah, ya, daftar pustaka yang ada di naskah kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Setelah itu baru kita klik Save and Continue di sini. Save and Continue. Nah, setelah Save and Continue, maka kemudian kita akan dibawa kepada tahap keempat. Ya. Pada tahap keempat ini mengisi supplementary file. Nah, ini banyak juga yang mengabaikan ini. Sebetulnya tidak ada masalah, tidak diupload. Tetapi ada juga orang yang mengupload naskahnya lagi di sini. Ya, padahal tidak perlu lagi naskah di upload di sini. Ini sebetulnya untuk untuk dokumen-dokumen dukungan. Misalnya tadi itu artikel itu dari hasil penelitian. Nah, untuk memperkuat itu sebetulnya bisa dituliskan apa-apa saja yang mendukung penelitiannya di sini.
tapi kebanyakan juga tidak diperlukan di sini. Jadi langsung save and continue. Begitu save and continue berarti tahap keempat sudah selesai, kita memasuki tahap kelima ya. Tahap kelima di sini menyelesaikan saja. Jadi judulnya sudah nampak di sini ya. Nah, kita di sini sebenarnya tinggal finish submission saja. Begitu finish submission, nah di sini sebenarnya sudah selesai ya. Finish submission. Kita lihat tampilan berikutnya. Ya, active submission, submission complete, artinya berarti pengiriman naskah sudah selesai. Nah, di sini kita sudah bisa logout, ya, sudah bisa logout. Nah, di situ. Atau kalau pengen tahu, nah, kita bisa lihat lagi di My Journal. Ya, di My Journal kita akan lihat. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa ada satu yang aktif, maksudnya ada satu kiriman yang aktif tadi ya. Kita coba klik. Ya, nah, di sini naskah yang sudah kita kirimkan tadi statusnya sudah awaiting assignment. Jadi di sini sedang menunggu proses yang nanti oleh pengelola itu diterima oleh chief and editor, dan nanti berikutnya akan diteruskan ke section editor, ke reviewer, dan seterusnya ya. Baik, saya kira cukup untuk cara pengiriman naskah jurnal. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.